ada buih yang keluar di mulut dan konon kabarnya ada yang mengatakan di hidung juga, itu tanda ketidakwajaran. Apalagi sampai dengan saat ini sebenarnya polisi masih belum juga mengungkap penyebab dari kematian dari Sutrimo. Apa sih yang menjadi kendala polisi sampai dengan saat ini menurut Anda, Pak Susno? Iya, baik. Kalau ditanya kendala ya, pertama kendalanya tidak bisa dijawab kematian itu wajar atau tidak ya sebelum ada otopsi. Karena begitu meninggal, jenazah langsung dibawa ke kampung halamannya di Wangon, Banyumas. Tidak ada visum luar, apalagi visum dalam. Yang ditemukan hanya menurut berita ya, ditemukan ada mengeluarkan buih di mulut dan meninggalnya mendadak gitu, ditemukan oleh orang, bukan meninggal di rumah, bukan juga di rumah sakit. Nah, apakah ada buih yang keluar di mulut dan konon kabarnya ada yang mengatakan di hidung juga, itu tanda ketidakwajaran. Kemudian dikaitkan juga mengapa kalau tidak wajar kok tidak ada laporan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polri. Kemudian mengapa juga langsung dibawa ke Banyumas dan mengapa juga malam hari langsung dikuburkan. Dan mengapa juga dihebohkan, kemudian pihak keluarga menyatakan menerima, tidak menuntut, dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi yang ini dikaitkan juga dengan majikan daripada si korban, Supremo ini adalah ex Jampitsus FA yang sekarang sedang terbelit kasus mega korupsi, yaitu 3 tindak pidana korupsi besar gitu kan, dan pencucian uang. Nah, sehingga publik mau tak mau membuat kesimpulan sendiri, membuat berbagai argumen dan sebagainya. Nah, kehebohan ini harus dijawab oleh Polri. Menjawabnya tidak cukup dengan keterangan-keterangan gitu, tapi harus dengan jawaban berdasarkan bukti-bukti forensik gitu, alat bukti forensik. Apa Oke. itu alat bukti forensik? Yang pertama adalah mengadakan bedah mayat, tentunya didahului dengan ekshumasi gali kubur gitu, untuk dapat visum luar dan visum dalam untuk mengetahui apakah di tubuh korban ada zat-zat yang membahayakan ataukah apakah di tubuh korban ada cedera, ada luka yang menyebabkan kematian. Kalau itu ada, maka sampailah pada kegiatan berikut, yaitu untuk mencari siapa pelakunya. Nah, untuk mencari siapa pelakunya, seandainya betul meninggalnya itu disebabkan orang lain, hal ini tidak terlalu susah. Mengapa? Karena visum luar dalam dan hasil otopsi itu bisa didapat. Walaupun ini sudah agak terlambat ya, sudah 2 minggu lebih. Kemudian baju korban harus dicari gitu untuk memeriksa DNA, kemudian sidik jari, kemudian HP yang sampai saat ini konon kabarnya belum ditemukan. Nah, itu ada jejak di situ. Dan saksi-saksi lain, yaitu saksi dari dokter di rumah sakit mana dia ditangani yang memberikan keterangan, kemudian siapa yang mengantar ke Banyumas dan sebagainya, itu harus diperiksa semua. Dan inilah untuk menjawab berbagai keresahan publik, untuk menjawab apa yang tadi dikatakan Pak Reza, sangat penting untuk mengetahui apakah terkait, apakah menjadi saksi, penting Oke. sebagai saksi, dan sebagainya, itu akan terjawab semua nanti. Nah, oke, berarti saya tegaskan lagi, sebenarnya tadi juga sudah disinggung oleh Mas Reza, ini harus dicari tahu dulu nih sebenarnya apakah Sutrimo ini masuk dalam radar salah satu saksi di kasusnya ex Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Anda ini hal yang penting juga, selain juga tadi adalah menekankan dilakukan ekshumasi. Ya, sangat penting. Kalau dan kepada siapa menanyakannya? Menanyakannya yaitu kepada penyidik Kortas Tipikor. Dia sudah punya konstruksi kasus. Apakah Sutrimo ini penting apa tidak dalam kesaksiannya? Juga kepada penyidik kejaksaan yang sekarang sedang menangani tindak pidana ini. Sutrimo bekerja di rumah pribadi ex Jampitsus. Apakah dia banyak mengetahui persoalan ini, termasuk siapa saja tamu daripada juragannya dan sebagainya, itu ditanyakan. Nah, ini penyidik lah yang paling tahu dalam hal ini.
yang pertama menangani dari Kortas Tipikor, kemudian sekarang berpindah kepada Kejaksaan Agung, ya, ini penting nggak Sutrimo ini? Kalau seandainya penting, kenapa dari dulu dia ini tidak diberikan perlindungan, dimintakan perlindungan kepada LPSK? Oke, Pak Susno, tapi kalau misalkan setelah diumumkan ternyata nama Sutrimo tidak ada dalam daftar saksi dari kasus Jampinsus Febri Adriansyah, maka kedepannya seperti apa? Seandainya dia tidak penting, ya, atau tidak ada kaitan dengan perkara ini, maka isu yang bergulir bahwa yang bersangkutan disengaja dihilangkan nyawanya karena sebagai saksi kunci, isu itu sudah bisa ditepis. Nah, tetapi untuk menyangkal isu itu, maka yang harus berbicara adalah penyidik. Dalam hal ini penyidik Korpas Tipikor dan penyidik dari kejaksaan, karena mereka sudah mempunyai konstruksi daripada kasus, baik tindak pidana korupsi di atas korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Sejauh mana kepentingan memeriksa yang bersangkutan? Misalnya tidak ada kaitan sama sekali, maka isu itu akan menjadi hilang, dan apa namanya, dugaan-dugaan yang mengarah kepada ex Jampitsus FA itu akan terbersihkan, ya. Kemudian karena ini menyangkut nyawa, ya, mungkin ada dugaan lain bahwa yang bersangkutan meninggal karena sebab di orang lain atau sebab karena racun dan sebagainya, ya penting juga diperiksa sehingga dua-dua isu ini bisa terbantahkan. Hmm, hmm. Demikian sebaliknya, misalnya tidak ada kaitan dengan tindak pidana, tapi di dalam tubuh korban ditemukan zat berbahaya yang menyebabkan kematiannya. Tetap harus diungkap siapa yang memasukkan zat berbahaya tersebut. Tapi ini kan sudah seandainya. Tapi kalau itu pun tidak ditemukan, maka semua menjadi clear and clean bahwa kematian Hmm. yang bersangkutan adalah kematian yang wajar, dan isu yang dikatakan terkait dengan perkara bahwa dia saksi kunci dan sebagainya itu tidak benar. Nah, tetapi untuk menjawab ini, saya katakan tadi, menjawab isu pertama terkait atau tidak itu adalah penyidik Kortas Tipikor dan penyidik Kejaksaan. Menjawab dugaan yang kedua adalah dengan hasil laboratorium forensik kedokteran kehakiman. Oke, berarti ditegaskan bahwa ekshumasi ini diperlukan untuk bisa mengungkapkan kasus kematian Sutrimo secara terang benderang, Pak Susno. Iya, selama ini memang tidak bisa dilakukan ekshumasi, ya, karena Yap. berdasarkan hukum acara yang baru itu harus ada persetujuan keluarga. Oke. Walaupun tanpa persetujuan keluarga mestinya bisa, yaitu dengan meminta penetapan hakim. Tapi Hmm. kembali kepada pokok persoalan semula, kenapa polisi terkesan lambat tidak meminta penetapan hakim? Ya kembali kepada keterangan Pak Riza tadi, mungkin penyidik Polri menganggap hal ini tidak penting karena tidak ada kaitannya dengan FA.